bagaimana kabarmu hari ini? Setelah kemarin libur 1 hari, Bu Petra doakan kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini jumpa lagi dengan Bu Petra dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kita akan masuk pada materi yang baru, yaitu materi informasi dalam teks. Nah, materi ini Bu Petra sampaikan untuk kelas 5 ya. Namun sebenarnya materi ini ada kaitannya dengan apa yang sudah kamu pelajari di kelas-kelas sebelumnya. Yuk simak video pembelajaran hari ini agar kamu bisa untuk belajar apa itu menggali informasi dalam teks. Seperti itu. Nah, sebelum kita akan membahas tentang informasi dalam teks, kita akan tahu dulu. Informasi dalam teks itu sangat banyak. Teks kita bisa peroleh dalam koran, kemudian dalam media surat kabar yang lainnya seperti majalah atau media elektronik seperti internet. Di situ ada banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Nah, informasi itu sendiri biasanya menyediakan sebuah pengetahuan atau wawasan tentang sesuatu hal. Ada banyak sekali, misalnya tentang ekonomi, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian bidang lingkungan, bidang pariwisata, dan masih banyak lagi. Nah, untuk dapat menggali informasi dalam teks, kita bisa menggunakan dengan kata tanya sebagai alat bantu kita. Nah, tentunya kamu sudah mengenal apa saja kata tanya yang biasanya digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, masih ingat? Petra akan ingatkan dulu ya, apa saja kata tanya yang biasanya digunakan. Kata-katanya yang sudah kalian kenal, diantaranya ada, yang pertama ada apa, kemudian yang kedua ada siapa, kemudian yang ketiga ada di mana, yang keempat ada kapan, yang kelima ada bagaimana, yang keenam ada mengapa, dan yang terakhir ada berapa. Coba kalian lihat, di antara ketujuh kata tanya ini tentunya sudah kalian kenal sebelumnya. Namun masih ingatkah apa saja spesifikasi dari kata tanya dari nomor 1 sampai 7? Untuk menanyakan apa sih? Nah, untuk itu Bu Petra akan jelaskan dan Bu Petra akan ingatkan kembali ke kalian semuanya. Simak dulu ya. Jadi masing-masing kata tanya itu punya penggunaan masing-masing. Tidak boleh keliru anak-anak. Jadi kamu misalnya mau menanyakan apa, menggunakan kata tanya bagaimana ya? Jangan seperti itu, misalnya jumlah menggunakan bagaimana. Apakah benar seperti itu? Nah, kita lihat dulu penggunaan kata tanya. Penggunaan kata tanya misalnya yang pertama apa? Misalnya, apa warna favoritmu? Nah, biasanya kan digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu hal. Atau mungkin pengertian atau penjelasan tentang hal yang ditanyakan. Apa yang dimaksud dengan belajar di rumah? Misalnya, dan masih banyak lagi. Kemudian siapa? Ya, siapa namamu? Nah, menanyakan orang atau pelaku. Siapa anak yang sedang berjalan ke arah kantin? Contohnya, dan sebagainya. Kemudian di mana? Tentunya kalau di mana itu menanyakan tempat. Bisa tempat berlangsungnya suatu peristiwa atau kejadian, lokasi yang dituju. Di mana kamu berada sekarang? Dan sebagainya, masih banyak lagi. Kemudian berapa? Berapa tentu, kalau berapa itu hanya spesifik tentang jumlah. Berapa jumlah anggota keluargamu? Nah, misalnya kamu bisa menjawab sesuai dengan apa yang ada. Yang lain biasanya digunakan juga untuk kapan. Kapan kamu mulai belajar? Jadi waktu kejadian atau terjadinya sebuah peristiwa.
waktunya kapan, bisa berupa hari, kemudian berupa jam, di situ jam ya, disebutkan seperti itu. Jadi tentang waktu. Kemudian mengapa? Nah, mengapa ini ada tentang penjelasan sebab akibat. Jadi misalnya di situ, mengapa kamu tidak berangkat sekolah? Misalnya karena aku sakit. Jadi, sakit, penyebabnya sakit, akibatnya tidak bisa berangkat sekolah. Seperti itu. Jadi ada sebab akibat di situ. Kemudian bagaimana penjelasan tentang keadaan atau cara atau proses terhadap yang ditanyakan. Bagaimana cara membuat kue misalnya. Ada beberapa tahap. Bagaimana cara meminum obat ini? Misalnya kamu punya obat, ada prosedurnya di situ. Di situ misalnya pakainya bagaimana? Bagaimana keadaan rumahmu? Nah, tidak hanya cara ya, atau petunjuk, di situ juga bisa mendeskripsikan tentang keadaan. Bagaimana keadaan rumahmu sekarang? Sepi, ramai, dan sebagainya. Nah, seperti itu penjelasan Bu Vetra tentang penggunaan kata tanya. Nah, selanjutnya kita akan cari tahu bagaimana penggunaannya dalam menggali informasi dalam teks. Sebuah teks. Ini yang baru saja dirilis dan mungkin ada kaitannya dengan kondisi kita sekarang, yaitu tentang COVID-19, terutama tentang himbauan, kan ini sudah mulai new normal. Tapi di saat ini juga ada banyak masyarakat yang sedang berlibur, berwisata. Nah, ada di sini Vetra kutip dari Kompas, ya, harian Kompas, kemudian disampaikan dari Bapak Wiku Adi Sasmito selaku juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Nah, kamu nanti bisa baca, kita perhatikan satu persatu ya. Nah, di dalam teks ini kita bisa gali berbagai informasi dengan menggunakan kata tanya. Contohnya misalnya, kita lihat kalimat pertama. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adi Sasmito, mengingatkan kepada masyarakat yang akan berlibur agar tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Nah, kalimat pertama ini, dari kalimat pertama kita sudah bisa gali pertanyaan, ya, informasi dari kata tanya apa ya coba? Kita coba dengan kata siapa. Siapa juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19? Bisa kan? Buat kata kalimat tanya dengan kata tanya itu nanti jadinya seperti ini. Siapa juru bicara Satuan Tugas COVID-19? Pasti jawabannya tadi sudah ada di kalimat pertama. Juru bicara Satuan Tugas COVID-19 adalah Wiku Adi Sasmito. Seperti itu. Nah, mudah ya. Sekarang informasi apa lagi ya? Nah, dari kalimat pertama lagi masih sama. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Sasmito mengingatkan kepada masyarakat yang akan pergi berlibur agar tetap memperhatikan protokol kesehatan. Berarti bisa juga kita gunakan kata tanya apa, anak-anak. Misalnya, apa yang diingatkan Bapak Wiku Adi Sasmito kepada masyarakat? Apa sih informasi apa yang diingatkan kepada masyarakat dari Bapak Wiku yang harus kita karang? Jadi kalimat tanya dan jawabannya ada dalam teks itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita gunakan kata tanya apa, jadi yang seperti Vetra katakan, apa yang diingatkan Bapak Wiku Adi Sasmito kepada masyarakat, kita bisa gali jawabannya. Bapak Wiku Adi Sasmito mengingatkan kepada masyarakat yang akan pergi berlibur agar tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Jadi walaupun kita berlibur, kita juga diingatkan tetap menggunakan protokol kesehatan seperti itu. Nah, lanjut ya. Apa bisa kita gali dengan informasi yang lain? Pertama sudah, kita sekarang akan lihat
Ia pun mewanti-wanti supaya masyarakat tidak membuat kerumunan di tempat wisata. Jadi tidak usah berkerumun di tempat wisata. Terus di situ juga ada kalimat yang Buetra beri tanda garis merah. Kami mohon agar dalam perayaan liburan ini anggota masyarakat betul-betul memperhatikan protokol kesehatan dan menjaga keadaan sehingga tidak terjadi penularan atau kerumunan, kata Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden. Di sini ada banyak informasi sebenarnya yang bisa kita gali. Misalnya di situ jelas kelihatan Kamis 20 Agustus 2020. Berarti menanyakan apa? Kan di situ waktu, berarti kita gunakan kata tanya kapan. Nah, kapan Bapak Wiku menyampaikan konferensi pers yang di sini? Bisa juga. Kemudian kita juga bisa gali juga dengan kata tanya mengapa. Mengapa di sini kita lihat. Mengapa Bapak Wiku di sini yang di garis merah ya dilihat ya. Mengapa Bapak Wiku atau Bapak Wiku itu kan atas nama pemerintah. Mengapa pemerintah memohon agar masyarakat betul-betul memperhatikan protokol kesehatan, khususnya dalam wisata. Di sini jelas dikatakan agar tidak terjadi penularan, berarti penularan COVID atau tidak terjadi kerumunan, karena di situ kalau ada kerumunan, ada banyak orang, kemungkinan besar bahaya COVID itu ditularkan sangat besar ya. Gitu. Nah, berarti ada dua katanya nih yang bisa kita gunakan. Kemudian lagi ya kita perhatikan ini misalnya di mana di sini bisa disiarkan, ini bisa di mana konferensi pers yang dilakukan oleh Pak Wiku disiarkan. Jawabannya di YouTube konferensi pers yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden. Jadi ada 3 kata tanya yang kita bisa gunakan. Jadi pertanyaannya tadi seperti ini. Informasi ketiga kata tanyanya misalnya tadi kapan, ini yang paling mudah karena di situ disajikan tanggal, hari dan tanggal. Berarti kapan Bapak Wiku Adisasmito melaksanakan konferensi pers. Jelas di situ tadi dijelaskan pada tanggal, pada hari. Jelas bukan hanya tanggal, tapi di situ disebutkan pada hari Kamis 20 Agustus 2020. Nah, di beberapa pertanyaan ini Buetra memang menyajikan jawaban panjang ya anak-anak. Jadi kamu bisa belajar lagi membuat jawaban panjang dengan menyambungkan dari kalimat tanya kemudian dilengkapi dengan jawabannya. Jadi sambungkan dari sini. Bapak Wiku Adisasmito melaksanakan konferensi pers tentang himbauan kepada masyarakat saat liburan pada hari Kamis 20 Agustus 2020. Ada kata tanya yang seperti yang di garis bawah tadi ya, masih ada kata tanya lagi. Misalnya ini, ini sudah muncul jawabannya di situ. Nah, di mana konferensi pers tentang himbauan kepada masyarakat yang disampaikan oleh Bapak Wiku disiarkan? Konferensi pers tentang himbauan kepada masyarakat yang disampaikan oleh Bapak Wiku disiarkan di YouTube. Nah, di YouTube Sekretariat Presiden. Di situ sudah spesifikasinya di YouTube. Tadi contohnya seperti ini. Mengapa pemerintah memohon dalam perayaan liburan ini agar masyarakat betul-betul memperhatikan protokol kesehatan? Tadi dikatakan di situ agar tidak terjadi penularan atau kerumunan. Ada sebab akibat di situ anak-anak. Jadi mengapa kok ditekankan di situ harus memperhatikan protokol kesehatan? Di situ dijelaskan agar tidak terjadi penularan dan sudah banyak ya. Nah, terus kemudian kita tadi sudah 5 kata tanya yang kita gunakan. Sekarang kita lanjut ke
kalimat selanjutnya. Siapa tahu kita bisa gunakan kata tanya. Di situ dijelaskan. Wiku juga mengingatkan pengelola tempat wisata dan hotel terkait penerapan protokol kesehatan. Misalnya dengan mengurangi kapasitas pengunjung hingga 50%, menyediakan fasilitas cuci tangan dan sabun, serta memastikan seluruh pengunjung mengenakan masker dan menjaga jarak. Jelas, itu ada angka, berarti kita sorot tentang jumlah. Betul sekali anak-anak. Ada 50%, langsung kita berarti bisa kita sorot tentang jumlah. Kemudian di situ juga dijelaskan bagaimana prosedur atau protokol kesehatan yang harus diikuti ketika kita di tempat wisata dan hotel yang disarankan oleh Pak Wiku. Jawabannya pasti apa? Dengan mengurangi kapasitas pengunjung hingga 50%, menyediakan fasilitas cuci tangan dan sabun, serta memastikan seluruh pengunjung menggunakan masker. Ya, kemana-mana selalu pakai masker dan jaga jarak. Di situ ada prosedur yang ditunjukkan kepada Pak Wiku, kepada pengelola hotel dan wisata yang harus diikuti. Berarti bisa berapa dan juga bisa bagaimana. Seperti ini. Yang keenam, misalnya bagaimana penerapan protokol kesehatan di hotel maupun tempat wisata yang disarankan Pak Wiku. Jawabannya tadi jelas ada di teks. Yang disarankan mengurangi kapasitas pengunjung hingga 50%, menyediakan fasilitas cuci tangan dan sabun, serta memastikan seluruh pengunjung mengenakan masker dan menjaga jarak. Yaitu kata tanya berapa persen kapasitas pengunjung tempat wisata dan hotel yang harus dikurangi sesuai himbauan Pak Wiku. Di situ tadi kita bisa mengurangi sebanyak 50%. Nah, anak-anak, demikian bagaimana cara menggali informasi dalam teks menggunakan kata tanya. Nah, Bu Etra sudah menjelaskan bagaimana penggunaannya, kemudian kalau kata tanya ini digunakan untuk apa, dan sebagainya, sama contoh-contohnya. Nah, sekarang kalian coba belajar sekali lagi dengan melihat video ini, kemudian kalian kerjakan ya latihan yang ada di Google Classroom. Selamat. Penjelasan Bu Etra bermanfaat buat kalian semuanya. Selamat mencoba. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah semuanya.